Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita mau bahas tentang pertandingan kualifikasi Piala Dunia round ketiga antara Indonesia melawan Arab Saudi nanti malam sekitar jam 1 ya, karena dari sananya itu jam 9 malam. Jadi apa yang mau kita bahas hari ini? Yang pertama adalah eligible-nya Martin Paes yang sudah diumumkan kemarin oleh manajer timnas Pak Sumarji ketika manajer coordinating meeting dia mengatakan bahwa Martin Paes sudah eligible untuk bermain melawan Arab Saudi nanti malam. Dengan begitu penantian kita sepanjang dari mulai April ketika Martin Paes dinaturalisasi sampai sekarang sudah terjawab dimana nanti malam kita bisa melihat debut Martin Paes sebagai kiper timnas. Mungkin kalau dimainkan sebagai starter dia bisa debut nanti malam sebagai kiper timnas Indonesia. Dengan demikian lengkap sudah kekuatan yang kita miliki, walaupun di situ kita minus Jordi Amat yang sedang cedera, Justin Hubner yang tidak bisa bermain karena akumulasi kartu kuning, dan Elkan Bagot yang ternyata sudah saling unfollow dengan STY yang kemungkinan entah kapan dia akan balik lagi ke timnas. Dengan demikian kesempatan Indonesia untuk minimal menahan imbang Arab Saudi bisa sedikit kemungkinannya akan terwujud gitu melawan Arab Saudi nanti. Oke, kita bahas dari starting line up. Kemungkinan kalau tidak ada masalah, Martin Paes tentunya kita harapkan menjadi kiper timnas yang untuk starter nanti malam, dimana kemampuannya sudah terbukti walaupun mungkin chemistry dengan para back-back kita, dimana back kita itu mungkin belum terlalu mengenal bagaimana permainan dari Martin Paes, dan Martin Paes belum begitu mengenal permainan dari para back-back kita. Semoga saja dengan latihan 2-3 hari ini Martin Paes sudah bisa beradaptasi dengan para pemain yang ada di timnas Indonesia. Berikutnya untuk pertahanan kemungkinan besar, karena kemarin juga ketika konferensi pers dengan media, STY itu membawa Jai Idses sebagai dan diperkenalkan sebagai kapten Indonesia. Kemungkinan bek tengah itu sudah pasti satu milik Jai Idses. Jai Idses kemarin bermain di Liga Italia juga cukup bagus, di mana Venezia juga bisa menahan imbang Torino, walaupun di menit 60 berapa dia digantikan mungkin karena kram atau apa gitu. Di tempat kedua kita punya Rizky Ridho. Kalau saya minta Rizky Ridho karena kematangan dan pengalaman Rizky Ridho sudah teruji ya di Liga 1 maupun di timnas. Mungkin untuk posisi ketiganya bisa ditempati oleh Sandy Walsh, karena Calvin Verdong saya yakin itu akan ditempatkan di bek sayap kiri menggantikan Arhan, karena untuk Sandy Walsh kalau ditaruh di tengah pun di situ banyak pilihan lain selain Sandy Walsh. Jadi untuk tiga bek yang akan diturunkan oleh STY, saya yakin di situ ada Rizky Ridho sebelah kanan ataupun di tengah, terus di belakang kiri itu ada Jai Idses dan belakang kanan ada Sandy Walsh. Bergeser ke lini tengah kita yang sudah saya sebutkan tadi, Calvin Verdong. Calvin Verdong itu di NRC Breda sungguh stabil permainannya. Bahkan dia minggu kemarin itu masuk ke best 11 di Liga Belanda sana. Calvin Verdong untuk penampilan ini berarti penampilan kedua di
di timnas Indonesia ini. Bakal berkontribusi menjadi key player menurut saya di sebelah kiri, mengawal pertahanan maupun serangan dari Kevin Verdonk itu yang kita nantikan ya. Walaupun dengan tidak adanya Arhan di sebelah kiri, kita kehilangan kesempatan kita untuk melakukan throw in jarak jauh langsung menusuk ke pertahanan Arab Saudi. Tapi mungkin di babak kedua kalau timnas sudah mulai mau jor-joran, mungkin Arhan bisa ditempatkan di sana. Bergeser ke sebelah kanan, tentu di situ ada Asnawi Mangku Alam, sang kapten yang sekarang digeser oleh Jahid Ses. Karena di situ tidak ada tidak memegang kapten, sepertinya Sandy Walsh pun bisa ditempatkan di situ, atau mungkin Nathan. Tapi sepertinya Sandy Walsh, Nathan yang di belakang. Tapi itu kembali ke pilihan STY. Tapi saya mengharapkan Asnawi bisa bermain di sebelah kanan. Minimal untuk babak pertama kita harus jor-joran menyerang ataupun bertahan dulu untuk babak pertama, untuk minimal tidak kebobolan di babak pertama. Bergeser ke tengah, di situ Tom Haye pasti memegang peranan penting sebagai holding midfielder, di mana umpan-umpan terobosan maupun umpan-umpan panjangnya dari tengah ke kanan maupun ke kiri, ataupun tendangan jarak jauh dari luar kotak penaltinya yang sangat-sangat bisa membantu serangan yang dibangun oleh timnas kita. Sepertinya dia akan menjadi core ya di tengah itu, didampingi oleh Ivan Jenner dan bisa jadi Nathan atau Marcelino ditempatkan di penyerang lubang ya, di belakang striker. Jadi di tengah itu, di sebelah kiri ada Kevin Verdonk, di kanan Asnawi, di holding midfielder area Tom Haye, di depannya ada Ivan Jenner dan Marcelino Ferdinand. Nah, dua penyerang itu akan diisi oleh Ragnar Oratmangun, yang satunya Rafael Struijk. Dengan cadangannya di situ ada Sananta, Dimas Derajat, dan Hoki Caraka. Namun untuk pilihan pertama dipastikan adalah Ragnar Oratmangun dan Rafael Struijk. Nah, istimewanya Indonesia itu tidak ada penyerang murni. Nah, dengan demikian kita bisa memainkan false nine, di mana Marcelino bisa bergerak bebas ke kanan ataupun ke kiri, bergantian dengan Rafael Struijk mungkin ya, bisa ke kanan ataupun ke kiri, di mana Ragnar dengan demikian Ragnar bisa mencari peluang, mencari posisi yang kosong, di mana nanti ada cutback dari dua pemain sayap kita yang terkenal lincah dan cepat ya, dua sayap kita itu. Ya, mudah-mudahan pertandingan Indonesia dan Arab ini minimal kita seri ya, menahan imbang. Kita tahu pertandingan round 3 ini ada 10 pertandingan, di mana 5 home, 5 away. Nah, dengan menahan imbang saja itu bisa meningkatkan peluang kita minimal di posisi keempat di akhir klasemen nanti ya. Bagaimana Indonesia pengen lolos ya, diwawal dari pertandingan Arab ini. Kalau kita secara hitung-hitungan kan dari berapa 6 anggota ini kan, yang pertama itu kita asumsikan ini nggak ada imbang ya, hanya menang dan kalah. Kalau kita asumsikan begitu, berarti peringkat pertama yang pasti lolos itu adalah siapa yang bisa menang 10 kali. Dengan demikian poinnya adalah 30 poin. 30 poin berarti di peringkat kedua
itu dengan asumsi tidak ada imbang, berarti karena kalah dua kali home away dari peringkat pertama, artinya dia mendapat 8 kemenangan. 8 kali 3, 24 poin. Itu lolos otomatis. Nah, peringkat ketiga, karena dia kalah dari peringkat 1 dan peringkat kedua, otomatis dia kehilangan 12 poin. Ya, 4 kali 3, 12 poin. Berarti poin maksimal yang bisa diraih oleh peringkat ketiga itu adalah 18 poin. Nah, peringkat keempat, karena 1, 2, 3 mengalahkan peringkat 4, dengan asumsi dia bisa menyikat habis kemenangan di sisa pertandingannya, berarti 12 poin. Ya kan? 6 pertandingan kali 3, berarti 18 poin, sisanya 12 poin. Nah, minimal kita harus mendapatkan 12 poin. Dari mana? Berarti dengan asumsi 12 poin, kita pikirkan home kita imbang, atau mungkin lawan Cina kita bisa menang di kandang, berarti 5 poin, sisanya 7 poin. Nah, 7 poin itu yang kita cari dari 5 pertandingan away. Bagaimana caranya? Ya STY yang harus berhitung dan melihat kondisi pemainnya juga seperti apa. Minimal di pertandingan pertama ini kita harus menahan imbang saja. Satu poin saja itu sangat berharga untuk posisi klasemen akhir nanti untuk Indonesia. 12 poin yang harus kita kumpulkan untuk lolos ke round keempat, di mana nanti round keempat itu ada 3 tim per grup, diambil juara grup. Nah, kita harus ada di posisi situ kalau ingin lolos ke Piala Dunia. Tapi secara realistis untuk Indonesia sendiri, dengan ada di round 3 saja udah bagus ya. Karena siapa yang tahu Indonesia? Hanya sekarang Indonesia menjadi magnet untuk media maupun lembaga-lembaga yang ada di dunia ini, termasuk FIFA, di mana anggota ASEAN sendiri, Thailand, Filipina, Vietnam, bahkan Malaysia yang saudara dekat kita itu iri pada Indonesia karena Indonesia itu anak emasnya FIFA, Indonesia itu terlalu dianak emaskan. Karena ya kita fair-fairan aja, Indonesia itu punya basis fan di mana-mana. Kemana timnas Indonesia, di situ pasti banyak orang Indonesia. Karena ya dengan sejarah panjang Indonesia banyak diaspora di luar sana. Jadi demikian ulasan saya untuk pertandingan nanti malam antara Arab Saudi melawan Indonesia. Semoga Indonesia bisa memaksimalkan pertandingan ini, minimal tidak kehilangan poin. 1 poin sudah cukup. Ya, semangat terus Indonesia, jaya terus Indonesia, dukung terus timnas Indonesia. Ciao.